Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bu Guru doakan semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya belajarnya. Di video kali ini kita akan belajar tentang perilaku yang sesuai dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuannya nanti anak-anak dapat memahami dan mengamalkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di video sebelumnya kita telah belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam sila-sila Pancasila. Nah, jika anak-anak ingin mempelajari materi tersebut kembali, link video tersebut Bu Guru sertakan dalam deskripsi video kali ini. Berikutnya, contoh perilaku yang mencerminkan Pancasila. Sila pertama yang dilambangkan oleh gambar bintang. Sikap yang sesuai yaitu taat beribadah terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, menghormati teman dari agama lain yang sedang beribadah. Jadi kalau ada teman kita yang beragama lain sedang beribadah, kita harus menghormati ya, jangan mengganggu atau membuat menjadi tidak konsentrasi dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Dan yang keempat, memberikan kesempatan kepada teman untuk menjalankan ibadah. Kemudian sila yang kedua yang dilambangkan oleh gambar rantai, sikap yang sesuai yaitu berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Kita tidak dalam memiliki teman kita tidak membeda-bedakan, misalnya karena beda agama, beda status sosial dan lain-lain. Kita tidak boleh pilih-pilih teman ya. Kemudian yang kedua, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban antara sesama manusia. Yang keempat, saling menolong dan menghormati antar sesama manusia. Kemudian, sila yang ketiga, Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Sikap yang sesuai antara lain: 1. Mempelajari kesenian dari daerah lain. Jadi tidak hanya kesenian dari daerah kita sendiri saja yang dipelajari. Jadi kita juga harus mempelajari kesenian dari daerah lain. Kemudian yang kedua, ikut dalam kegiatan lingkungan seperti kerja bakti dan siskamling. Yang ketiga, senang dan bangga memakai bahasa pemersatu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia. Dan yang keempat, bangga menggunakan produk dalam negeri. Cintai produk buatan Indonesia. Selanjutnya, contoh perilaku yang mencerminkan Pancasila. Sila yang pertama, sesuai dengan mempersilakan teman untuk melaksanakan peribadahan. Perilaku yang mencerminkan Pancasila. Sila yang kedua, menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga. Jadi persamaan status sosial.
Dan sila ketiga, menjenguk teman yang sakit. Jadi misalnya ada teman yang sedang sakit, tidak masuk sekolah, kita bisa bersama-sama menjenguk teman kita tersebut. Kemudian sila yang keempat, contohnya menggunakan hak pilih dalam pemilu. Dan sila yang kelima, contohnya mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Kemudian ada contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan kita. Dalam lingkungan sekolah, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila antara lain memilih teman hanya dari yang kaya saja, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, padahal teman kita sedang sangat membutuhkan. Itu tidak boleh ya. Kita seharusnya meminjamkan peralatan sekolah kita. Kemudian menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, dan mengejek teman. Selanjutnya di lingkungan rumah, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila antara lain tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, dan berbohong. Selanjutnya di lingkungan masyarakat, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila antara lain tidak mau menjenguk tetangganya yang sedang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, melakukan kekerasan, mengejek teman juga termasuk ya. Kita tidak boleh mengejek teman kita. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Jadi, sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Jadi, kelima sila tidak bisa dilepas satu sama lainnya. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila itu tidak dapat diubah menjadi trisila atau ekasila. Kemudian, satu perilaku itu bisa mencerminkan banyak sila atau nilai-nilai dalam Pancasila. Contohnya, pemilihan ketua kelas itu bisa mencerminkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian juga mencerminkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian perayaan Hari Besar Keagamaan itu bisa mencerminkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
kemudian mencerminkan juga sila ketiga, persatuan Indonesia, dan mencerminkan juga sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian gotong royong itu juga mencerminkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian musyawarah mufakat itu mencerminkan sila keempat, pasti ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu juga mencerminkan sila pertama, yaitu sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian menjenguk orang sakit itu mencerminkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan mencerminkan juga sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dari satu perilaku itu bisa mencerminkan banyak nilai-nilai dalam Pancasila. Begitu materi kali ini. Semoga mudah dipahami. Sampai ketemu di video Bu Guru selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.